Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Keluar Pajak. Seperti biasa, saya akan selalu mengingatkan teman-teman sekalian agar senantiasa mengingat bahwa Cortex sebentar lagi akan diberlakukan, yaitu per 1 Januari 2025. Ya, pada konten kali ini saya akan kembali membahas mengenai tata cara untuk mendaftarkan NPWP versi terbaru ya saat ini. Setelah sebelumnya video mengenai tata cara pendaftaran NPWP ini mendapatkan respon yang sangat positif dengan mencapai 852.000 kali ditonton dan kurang lebih 4.500 komentar. Artinya bahwa masih sangat banyak ya teman-teman yang membutuhkan informasi terkait dengan tata cara untuk mendaftarkan NPWP. Apalagi saat ini sudah terdapat beberapa perubahan ya tata cara pendaftarannya, yaitu dengan adanya kode OTP dan lain-lain. Ya, berikut ini videonya. Ya, pertama-tama silakan buka browsernya dan alangkah baiknya dibuka dulu emailnya juga di sebelah. Lalu kita ketik www.pajak.go.id ya, seperti ini. Kita masuk ke situs pajak.go.id. Ya, jika sudah seperti ini, silakan klik pendaftaran NPWP. Sini ya. Ya, nanti kita akan terhubung di website IREK Pajak.go.id. Nah, silakan klik daftar, lalu mengisikan alamat email ke sini, kemudian isi captcha sesuai dengan di samping, lalu klik daftar. Ya, kalau seperti ini silakan tutup, lalu cek emailnya. Nanti akan ada email yang masuk seperti ini ya, dari IREK. Ya, silakan klik emailnya, lalu klik link yang warna biru ini, lalu isikan untuk jenis wajib pajaknya tetap diisi orang pribadi saja. Isikan nama, kemudian passwordnya harus terdiri atas angka dan karakter seperti ini. Kemudian ulangi lagi passwordnya, lalu isikan nomor HP-nya. Nanti kita akan meminta kode OTP, klik, lalu akan ada pemberitahuan seperti ini. Nah, sekarang kita cek HP kita, di SMS itu akan ada masuk kode OTP. Silakan diinput kode tersebut. Pastikan bahwa HP Anda bukan yang tertera di sini ya, seperti Axis, karena itu belum bisa ya. Dan pastikan juga pulsanya ada saldo minimal Rp500. Ini kode OTP-nya sudah masuk. Silakan diinput seperti ini. Lalu klik validasi OTP. Nah, ini tandanya sudah berhasil. Silakan klik OK. Lalu kita langsung ke bawah, jawab pertanyaan. Silakan pilih. Di sini saya memilih apa hewan kesayangan Anda. Saya jawab kucing. Jadi bebas saja ya. Silakan diikuti captchanya sesuai yang di samping. Lalu klik daftar. Lalu klik tutup. Nah, sekarang silakan cek lagi emailnya. Nanti akan ada email berikutnya yang masuk. Lalu klik lagi link yang warna biru. Ya, setelah itu nanti di bagian yang warna biru ini, yaitu klik di sini untuk memulai daftar NPWP. Silakan diklik. Lalu kita login menggunakan email dengan password yang kita buat tadi. Kode captchanya di input. Setelah itu klik login. Nah, tampilan formulirnya seperti ini. Silakan diklik sesuai dengan kebutuhan ya. Kalau di sini kita mendaftar ke orang pribadi, silakan diklik orang pribadi dan pusat, lalu klik next. Kemudian ini silakan diisi identitasnya, mulai dari gelar kalau ada ya, gelar belakang, gelar depan, ataukah tempat lahirnya, tanggal lahir, jenis kelamin, status kawin, kewarganegaraan ya.
Dan yang terpenting adalah mengisi validasi nomor KK dan nomor KTP. Silakan diisi nomor KK dan KTP-nya, lalu klik validasi data. Ya, jika berhasil akan seperti ini ya. Ini tandanya sudah berhasil validasi. Dan setelah itu kita tinggal klik next. Jadi tanda yang berwarna biru artinya sudah valid ya. Kalau ada yang berwarna merah maka perlu disesuaikan lagi dengan KTP atau data kependudukan. Silakan diklik next. Nah, di sini kita perlu untuk menghasilkan sumber penghasilan. Jadi ada penghasilan dari hubungan kerja, kemudian penghasilan dari usaha, pekerjaan bebas, dan lainnya. Jadi untuk kalian karyawan, silakan pilih sumber penghasilan dari hubungan kerja. Yang lain tidak usah di checklist ya. Ya, lalu silakan pilih jenis pekerjaannya. Di sini saya contohkan, misalkan pegawai swasta ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau kalian yang belum bekerja maupun jenis profesi yang lainnya bisa disesuaikan. Misalkan ini adalah pegawai negeri ya, silakan disesuaikan. Ataukah juga Polri, TNI Polri ya, atau pegawai BUMN juga bisa, sesuai dengan kondisi kalian sebagai karyawan apa. Nah, bagi kalian yang belum bekerja, maka silakan pilih tidak atau belum bekerja, seperti ini ya. Oke, di sini saya contohkan sebagai pegawai swasta. Lalu kita scroll ke bawah, yang lain tidak usah di checklist ya, nanti kan akan mempengaruhi jenis kewajiban pajak kalian. Jadi untuk karyawan cukup di checklist di bagian atas saja. Lalu klik next. Di sini kita akan mengisikan alamat. Ya, mulai dari jalan. Jalannya harus ditulis jalan ya, jangan JLN. Kemudian isi RT RW. Pastikan RTW-nya 3 digit. Lalu kode wilayah diklik yang kosong ini. Kemudian kita input nama kelurahan tempat kita tinggal atau nama desa. Setelah itu kita cari ya, kita cari. Nah, di sini akan ada nama kelurahan kalian maupun kecamatan, pastikan sudah benar, lalu kita pilih. Setelah itu kita scroll ke bawah, kita tinggal next saja ya. Oke. Lalu alamat tempat tinggal, jika alamat tempat tinggal sesuai dengan alamat identitas maka tinggal kita checklist saja. Tapi kalau alamat tempat tinggal berbeda dengan identitas, maka kalian perlu menginput dengan nama tempat tinggal atau domisili. Lalu setelah itu klik next. Untuk alamat usaha dikosongkan saja karena kalian adalah karyawan ya, jadi tidak perlu mengisi alamat tempat usaha. Langsung kita next saja. Nah, di sini kalian perlu untuk mengisi rentang penghasilan. Jadi kalau misalkan masih dikurang 4,5 juta silakan dicentang, ataupun yang kalian belum punya penghasilan silakan diklik di bawah 4,5 juta. Nah, lalu di next, hasilnya seperti ini. Kita nggak perlu untuk mengupload ya dokumen. Lalu kita next. Di sini kita perlu untuk menceklis benar dan lengkap. Lalu untuk jenis kewajiban pajaknya, kita tinggal memilih apakah belum akan melaksanakan kewajiban perpajakan ataukah akan melaksanakan kewajiban perpajakan. Bagi kalian yang belum bekerja, silakan diklik belum akan melaksanakan kewajiban perpajakan. Seperti itu ya. Ini akan berdampak pada status NPWP kalian, yaitu apakah aktif atau NE atau non efektif. Nah, contoh di sini saya pilih akan melaksanakan kewajiban perpajakan. Setelah itu kita tinggal next. Ya, di sini kita akan menceklis jenis kewajiban pajak, yaitu apakah dikenai
PPh final ataukah dikenai PPh sesuai tarif pasal 17. Dalam contoh ini saya memilih untuk dikenakan tarif sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Klik simpan, lalu klik ya, nanti akan masuk ke menu dashboard dan statusnya akan menjadi lengkap ya, seperti itu. Nah, langkah selanjutnya adalah kita tinggal minta token dulu dengan cara mengklik minta token, lalu kita isikan kode captcha sesuai dengan di samping, lalu klik submit. Ya, nanti kode tokennya akan masuk ke email kita, silahkan dicek emailnya. Kita langsung cek email. Nah, ini ada email yang masuk, kita refresh dulu. Ya, ini sudah masuk emailnya seperti ini ya. Nanti kita tinggal copy kode yang ini, lalu kita paste ke klik kirim permohonan dulu, lalu kita klik yang checklist 2 ini, lalu kita paste kode token tadi di kolom ini, lalu kita klik tombol kirim. Nah, tunggu sebentar dulu. Nah, jika berhasil maka akan tampilannya seperti ini ya. Kita akan langsung mendapatkan nomor NPWP kita. Untuk statusnya akan berubah menjadi verifikasi, dan kita tinggal cek email kita, nanti akan ada masuk pemberitahuan nomor NPWP yang sudah jadi. Ya, NPWP nya seperti ini, jadi bisa berupa, sekarang itu NPWP sama dengan nomor NIK ya. Jadi ada dua macam NPWP, itu NPWP 15 digit dan 16 digit. Nanti yang akan berlaku ke depan adalah yang 16 digit atau NIK. Kita tinggal scroll ke bawah, lalu download file PDF-nya ini. Nah, kita buka. Tada, ya, NPWP-nya sudah jadi ya teman-teman. Jadi silahkan bagi kalian yang lagi membutuhkan untuk membuat NPWP, jika ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar, dan insya Allah akan saya jawab satu persatu. Ya, sekian dulu dari saya. Jangan lupa dukung terus channel Keluar Pajak untuk terus memberikan edukasi kepada masyarakat dan wajib pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.